Pulau Pecang. Pulau eksotis ini mempunyai keindahan alam yang masih asli dan memukau. Pulau ini dikelilingi oleh air biru yang jernih, hutan tropis yang lebat, serta keanekaragaman hayati yang beragam. Menikmati matahari terbenam dengan langit terbuka luas dan segala fauna yang kita temukan di sana akan memberikan sensasi yang luar biasa. Kelelawar bukan burung. Kelelawar. Terlebih, jika beruntung dan cuaca bagus, kita bisa menghabiskan malam dengan gugusan galaksi dan jutaan bintang terang tepat di atas kepala kita. Seberapa indah dan apa saja aktivitas yang bisa kita lakukan di sana, kali ini mari kita jelajahi Pulau Pecang. Mudah-mudahan cuacanya bagus ya kak ya. Nanti kalau bagus kan bagus juga foto-fotonya. Kalau nggak mau dia bilang sama saya nanti saya ikat dia di pohon piara. Biar jadi pendukung pohon piara. Awal tahun merupakan masa konservasi bagi kebanyakan gunung di Indonesia. Untuk itu, kali ini saya mainnya ke laut, ke Pulau Pecang yang merupakan bagian dari Taman Nasional Ujung Kulon. Perjalanan menuju Pulau Pecang diawali dari Pelabuhan Sumur yang berada di Desa Sumberjaya, Pandeglang, Banten. Jam 6 pagi kami sudah sampai di sana setelah perjalanan bus kurang lebih 8 jam dari Jakarta. Atas nama Gufron. Atas nama Didik. Ini yang di sini. Atas nama Hans. Oh iya. Atas nama Untuk perjalanan kali ini, saya menggunakan jasa open trip. Jadi selain Atta dan Silky, sisanya merupakan orang yang baru saya temui. Sekitar jam 6 lebih, kami meninggalkan Pelabuhan Sumur untuk menuju ke Pulau Pecang. Di Pulau Pecang tidak ada warung atau tukang jualan seperti di Kepulauan Seribu misalnya. Jadi, untuk makanan dan minuman yang standar, disediakan dan dibawa oleh panitia dari pelabuhan. Untuk snack dan keperluan lainnya, peserta harus membawa sendiri-sendiri. Ombak laut pagi itu kayak orang gak punya masalah hidup. Tenang banget. Udara pagi yang bersih dan sejuk cukup untuk menina bobokan para penumpang di atas kapal. Jarak Pulau Pecang dari Pelabuhan Sumur kurang lebih sekitar 35 km. Dengan waktu tempuh perjalanan laut sekitar 3 jam. Sekitar jam 8 pagi, kami sudah sampai di dermaga Pulau Pecang. Dipakai ini. Oh, enggak. Kan 2018 ke sini. Iya. Sebelum. Oh iya, ini merupakan kunjungan kedua saya ke Pulau Pecang. Yang pertama tahun 2018, sebelum tsunami menerjang daerah Sumur dan sekitarnya, termasuk Pulau Pecang. Jadi cukup penasaran dengan apa saja yang berbeda dengan kunjungan sebelumnya. Enak Bu tidurnya? Tidur enak sekali. Nah, Bisa-bisanya. Halo. Rombongan kami merupakan satu-satunya rombongan hari itu, jadi nggak terlalu ramai.
Rombongan sekitar 20 orang yang dipandu oleh Mas Eri. Jadi luas Pulau Pucang itu sekitar 450 hektar, terdiri dari hutan sama pantai. Di sini tidak ada penghuni, cuma ada orang balai aja sekitar 3 orang. Di sini sinyal hanya ada Telkomsel dan listrik hanya ada dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Oke. Nanti di sini diusahakan jangan buang sampah sembarangan, nanti sampahnya dikumpulin aja, nanti disimpan ke kapal, nanti kita akan bawa ke darat lagi. Oke. Untuk itinerary-nya kita jam setengah 10 kita mulai snorkeling, jadi kita ada spare waktu buat istirahat dulu. Setengah 10 kita snorkeling sampai jam setengah 12. Setengah 12 kita sampai sini, kita dokumentasi drone sama dokumentasi di pantai ya. Itu sampai sekitar jam 1. Belum diinfoin, Pak. Nggak apa, kita nunggu di depannya aja. Mungkin dia mau di pinggir pantai kali. Oh, ada TV-nya Kil di sini Kil. Ada TV. Perbedaan pertama kunjungan kali ini dari sebelumnya adalah salah satunya ini nih. Terdapat pilihan kamar tidur dengan harga tambahan tentunya. Sebelumnya nggak ada pilihan. Kami semua cowok cewek tidur di barak yang sama. Ini serius? Harga tambahan per kamar 600.000 yang bisa di-sharing dengan 3-6 orang. Nambah lagi 100.000 kalau mau kamar mandinya di dalam, dan hanya ada satu jenis kamar ini, yang konon katanya ini pernah ditempati oleh mantan Presiden Soeharto dulu. Sekitar jam 10 pagi kami berkumpul kembali dan bersiap untuk memulai aktivitas pertama. Ngambang. Itu kan sapu-sapu ya? Kan. Itu Enggak. nggak boleh dijual. Ya ambil terus dijual, itu nggak boleh. Takut Bang. Aktivitas pertama dan kayaknya sayang kalau dilewatkan adalah snorkeling. Lokasi snorkelingnya nggak jauh dari penginapan, perjalanan menggunakan kapal nggak sampai 10 menit. Dan ternyata titiknya persis sama dengan kunjungan pertama saya dulu. Pemandangan di kiri dan kanan kita sepanjang di Pulau Pucang ini selalu asoy, termasuk di perjalanan menuju ke tempat snorkeling ini. Lo gitu aja tuh, dia juga nggak bisa berenang. Yuk, nyebur banget. Ayo nyebur. Begini aja udah. Secara otomatis ya, walaupun mati. Sekedar berenang ataupun snorkeling dengan pemandangan koral warna-warni dan ikan yang berenang di sekeliling kita akan jadi pengalaman menyenangkan di Pulau Pucang ini. Lokasi snorkeling ini akan jauh lebih bagus pada saat musim kemarau. Airnya jauh lebih jernih hingga kita bisa melihat terumbu karang lebih jauh ke dalam bahkan walau kita masih berada di atas kapal. Seperti yang saya alami sebelumnya. Oh ya, ada Agil dan Hamid yang berbagi makanan, minuman, dan rokok tentunya. Baik banget mereka selama saya di Pulau Pucang ini. Jadi ada teman baru buat seru-seruan main air salah satunya. Nggak apa-apa. Coba digeletakin. Mbak, loncat. Masa? Nah, nggak perih mas. Bawa apa? Kagak. Gue malah ribet kalau pakai ini. Oh gitu. Gimana biar nggak perih nggak? Lu biasain aja. Oh biasa. Iya. Menit doang. Ini gue kagak memakai dari tadi. Gue belum lulus pakai pelampung. Dari kalau kacamata, malas banget. Awal perih, sekarang enggak. Pakai melawanin, awalnya doang pergi. Ini mbak ke Pulau Pucang. Harusnya snorkeling, dia malah gosip. Gosipin orang snorkeling. Berdua ke sama gue. Ya, itu dia. Foto Gil. Ntar lu.
Gue lepas pelampung dulu Kakinya digerakin. Gue yang harus pakai pelampung. Tangan gerakin. Oh iya benar. Gue pakai Nyantai aja. Iya. Susulan aja susul. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Keren. Lagi. Keren. Setelah kurang lebih 1 jam kami main air dan snorkeling, kami kembali ke penginapan untuk istirahat sebentar sebelum lanjut untuk aktivitas lainnya. Cakep. Setelah tepar kecapean habis snorkeling, sekitar jam 3 sore, kami bersiap untuk main kayak. Nah, aktivitas ini gak ada di tahun 2018. Oh ya, main kayak ini sifatnya opsional ya, karena ada biaya tambahan untuk sewa peralatan dan juga untuk dokumentasi drone dengan harga Rp100.000. Jadi kalau ke kanan ke kiri. Sama aja kayak nyetir, kebalikannya tapi. Kok jadi lupa caranya gitu? Relax dong, relax. Mukanya panik banget mukanya. Makanya gue mah. Dia berdua tuh gak berani. Iya. Ayo. Gue yang Kurang lebih 1 jam kami bermain kayak. Ini pengalaman pertama saya main kayak dan lumayan seru. Kayak ini merupakan aktivitas pengganti trekking di padang pengembaraan Cidaun yang merupakan habitat banteng dan badak yang lokasinya tepat ada di seberang Pulau Pucang. Setelah main kayak, sekitar jam 5 sore, aktivitas selanjutnya adalah mengelilingi Pulau Pucang dengan menikmati matahari terbenam di area Karangcopong. Orang naik ke kapal aja ya, duduk doang. Alhamdulillah, cuaca cerah hari itu. Warna langit dari biru berangsur berubah orange keemasan. Ombak dan pantai terlihat begitu tenang.
Udara bersih sore hari menghalau lembut setiap kami yang melewatinya. Momen mahal sih ini, terlebih bagi yang setiap harinya berjibaku dengan hiruk pikuk ibu kota. Keren parah sih, matahari terbenam di Karangcopong. Besok kita nggak usah trekking. Capek-capek mending kita main air aja. Ke hutan ngeliat sini doang dari atas. Ya udah, Yang 30 menitnya aja. kan kita ganjam. Paginya aja bang, paginya aja yuk. 30 menitnya kan ada 30 menit, ada yang 3 jam. Karangcopong terletak di ujung barat Pulau Pecang. Karang ini seperti sebuah karya alam yang dibentuk oleh permainan ombak dan erosi selama ribuan tahun. Karangcopong bukan hanya sekedar batuan karang biasa, tapi juga merupakan simbol keindahan alam yang masih asli dan alami. Karangcopong akan menjadi saksi dari kebesaran alam yang patut dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Saat matahari terbenam, Karangcopong menjadi panggung utama bagi pertunjukan alam yang luar biasa. Siluet karang terhadap langit senja menciptakan pemandangan yang memukau. Suasana tenang dan magis membuat siapapun yang menyaksikannya terpesona dan hanyut dalam keindahan alam yang memukau. Sekitar 1 jam kami keliling Pulau Pucang dan menyaksikan matahari terbenam. Di tengah warna-warna orange dan ungu yang memukau, kelompok kelelawar mulai terbang lepas dari arah hutan, menambahkan sentuhan magis pada senja yang indah di Pulau Pucang. Oh, kelelawar bukan burung. Kelelawar. Kelelawar. Apa kita nyasar ke Bajo nih? Kelelawar. Oh, ini banyak lagi bro belakang. Mit. Yang juara apa lagi nggak di tempat ya Kang? Apa? Yang itu? Yang apa? Warung. Menjelang malam, kami kembali kumpul di penginapan untuk bersih-bersih, makan malam, dan menikmati jagung bakar. Babi hutan, rusa Jawa atau pecang dalam bahasa Sunda, jadi pemandangan wajar di halaman penginapan. Ini merupakan perbedaan yang signifikan dari kunjungan saya sebelumnya. Sekarang makan dan minum jauh lebih enak dan memadai tempatnya. Karena dulu kita makan di luar ruangan dan harus rebut-rebutan dengan monyet yang mencoba mencuri makanan kita. Kabar baik juga buat perokok. Sekarang ada semacam restoran yang menjual rokok salah satunya. Harganya memang lebih tinggi, tapi masih wajar daripada mati gaya, terlebih jika kita akan menghabiskan malam di pinggir pantai. Bara nonton. Disumpah juga dulu. Ngapain aku beres. Beresin. Tapi kan sebelah bukan kapal wisata ya, kayak kapal si kalian mantau gitu. Yang bener apa namanya? Wah, taman nasional. Gugusan galaksi dan jutaan bintang terang menjadi pemandangan tidur kami malam itu. Pagi hari terakhir, sebagian besar rombongan melakukan trekking untuk melihat pohon kiara dan menuju ke Karangcopong. Mengingat saya cukup capek dan udah pernah sebelumnya, jadi saya lewatkan aktivitas trekkingnya.
saya memilih untuk main dan menikmati pantai di dermaga yang mulai ramai dengan kapal yang banyak berdatangan dan membawa para wisatawan. Ada sekitar 5 kapal yang baru bersandar, cukup banyak mengingat long weekend saat itu. Sambil menunggu peserta lain yang melakukan trekking, saya, Agil dan Hamid kembali menghabiskan waktu dengan bermain air di pantai. Aktivitas yang hilang dari kunjungan sebelumnya adalah bermain kano di Cigenter. Aktivitas ini dilarang sehubungan dengan adanya isu perburuan badak Jawa di area tersebut. Hal ini cukup disayangkan sebenarnya. Semoga Cigenter bisa segera dibuka kembali dengan tetap memastikan kelestarian badak Jawa dan hewan lain di habitatnya tersebut. Setelah capek bermain di pantai, sekitar jam 10 siang, kami siap-siap untuk pulang dan meninggalkan Pulau Pucang. Itu berenang kan lumayan bikin kalori. Nambah. Bawa aja di bawah. Setelah rombongan berkumpul dan makan siang, sekitar jam 11, kami meninggalkan Pulau Pucang. Secara keseluruhan, harga 690 ribuan untuk open trip ke Pulau Pucang ini sangat sepadan. Kegiatannya seru, makanannya enak, buah dan minumannya juga cukup. Terima kasih buat Kang Deden, Kang Husen, dan Kang Erik yang sudah mengorganisir perjalanan ini. Terima kasih juga buat Agil, Hamid, dan semua teman-teman di rombongan ini. Semoga kita ketemu lagi di trip selanjutnya. Pulau Pucang selalu seru sejauh ini. Semoga Padang Pengembalaan Cidaun dan Cigenter sudah bisa dibuka kembali saat saya berkunjung lagi nanti, supaya bisa lihat badak dan bantengnya lagi. Nah, itu tadi cerita perjalanan dan aktivitas kami di Pulau Pucang. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang akan berpetualang di Pulau Pucang. Hatur nuhun, terima kasih.